lalu ada kelipatan 3, tadi kan kelipatan 2, lalu ada kelipatan 3, 2 menjadi 6, lalu 6 menjadi 18, 18 menjadi 54 dan seterusnya. Itu ketika dikalikan dengan menjadi 3 kali lipat, 3 kali lipat dan seterusnya, kelipatan 4 kali, kelipatan 5 kali dan seterusnya. Itu merupakan konsep awal dalam pengenalan KPK, tapi tentu saja nanti PR menjadi seorang pengajar untuk menemukan sebuah media yang realistik, mengenalkan tentang bagaimana kelipatan itu diajarkan tidak melalui konsep, tapi diajarkan melalui media yang realistik dengan cara yang induktif. Jadi dari media yang aplikatif dulu, dari suatu benda, suatu media yang dapat dipegang sehingga anak benar-benar paham apa itu tentang konsep kelipatan. Baru setelah itu diajarkan mengenai konsep kelipatan persekutuan terkecil, di mana konsep persekutuan terkecil ini merupakan konsep dari dua buah bilangan. Ketika dia dilipat gandakan, maka akan bertemu dalam satu angka yang paling kecil. Contohnya 2 dan 3 ini ketika dilipat gandakan, 2 itu masuk 2 dan 4 ketika dilipatkan terus menjadi 4, menjadi 6, menjadi 8 dan seterusnya, itu akan bertemu di angka 6. Lalu 3 ketika dilipatkan, 3 itu kan kalau dilipatkan artinya ditambah dengan 3, 3, 3, 3, 3 dan seterusnya, itu juga akan bertemu di angka 6, di mana 6 adalah angka terkecil dari pertemuan angka 3. Jadi kalau 3 dan 4 misalnya, 3 itu kalau misalnya dilipat gandakan 3, 6, lalu tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 19 dan seterusnya. Jadi memang konsep kelipatan persekutuan terkecil nanti diawali dengan konsep kelipatannya. Jadi kelipatan ini nanti merupakan konsep penambahan secara berulang. Jadi tadi setelah diajarkan tentang konsep kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 5 kali, kelipatan 6 kali dan seterusnya, nanti diajarkan tentang konsep kelipatan adalah konsep di mana suatu bilangan ditambah secara berulang, ya, tambah secara berulang. Jadi itu adalah goal atau akhir dari pemahaman siswa tentang konsep kelipatan. Jadi setelah siswa memahami konsep kelipatan berkali-kali, itu nanti siswa diajarkan bahwasanya definisi dari kelipatan adalah ketika suatu angka ditambahkan secara berulang. Jadi contoh tadi 3 ketika kita cari kelipatannya, maka 3 ini nanti menjadi 3, 6, 9, 12, 15, 18 dan seterusnya. 4 ketika dilipat gandakan nanti 4, 8, 12, 16, 8, 20, 24 dan seterusnya, di mana dua angka ini akan bertemu di angka 12 sebagai angka kelipatan yang paling kecil. Itulah konsep mengenai KPK. Tapi yang akan lebih sulit adalah bagaimana agar siswa itu mempelajari KPK, mempelajari konsep persekutuan terkecil ini, konsep kelipatan persekutuan terkecil dalam media yang realistik dan juga media yang aplikatif. Artinya suatu benda yang realistik. Ini merupakan PR dari seorang pengajar untuk mengajarkan konsep KPK. Yang selanjutnya adalah FPB. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Contohnya misalnya 2 dan 3 faktornya adalah 1, 5 dan 9 faktornya adalah 1 juga, 8 dan 4 faktor terbesarnya adalah 4, 12 dan 18 faktor persekutuan terbesarnya adalah 6, di mana konsep FPB harus diajarkan secara induktif dan juga realistik lagi-lagi, ya. Lalu konsep FPB ini diantarkan dengan pengenalan tentang konsep faktorisasi, merupakan awal pengenalan konsep faktorisasi. Jadi faktor dan juga faktorisasi. Faktor adalah bilangan yang dapat membagi suatu bilangan lain tanpa meninggalkan sisa. Contohnya berarti di sini 2 adalah faktor dari 4. Kenapa 2 adalah faktor dari 4? Karena 2 itu membagi habis angka 4. Lalu faktorisasi adalah proses pencarian faktor dari suatu bilangan. Jadi misalnya kita memiliki angka 30, maka kita bisa mencari faktor dari 30. Misalnya 2, 3, 15, 5, itu 6. Itu semua adalah faktor dari 30. Jadi faktorisasi adalah proses mencari angka-angka yang merupakan faktor dari angka tersebut, di mana nanti akan mengantarkan pada konsep lanjut tentang faktorisasi prima. Dan tentu saja faktorisasi prima sudah diajarkan tentang konsep bilangan prima terlebih dahulu, di mana faktorisasi prima itu adalah proses pencarian faktor. Bedanya dengan faktorisasi pada umumnya itu adalah faktorisasi ini menggunakan bilangan-bilangan prima sebagai faktornya. Contoh di sini adalah
Faktorisasi prima dari 16 adalah 2 pangkat 4. Faktorisasi prima dari 28 adalah 2 pangkat 2 kali 7. Ini adalah bagaimana mencari faktorisasi prima. Artinya kita mencari suatu bilangan yang merupakan perkalian atau merupakan faktor yang akan menghasilkan bilangan tersebut ketika dikalikan, lalu bilangan tersebut adalah bilangan prima. Contoh 2 pangkat 4, 2 ini adalah bilangan prima, di mana 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. 2 pangkat 2 kali 7, 2 pangkat 2, 2 adalah bilangan prima, 7 adalah bilangan prima. 2 pangkat 2 adalah 4, 4 kali 7 hasilnya 28. Artinya memang pencarian faktorisasi prima ini merupakan hal yang penting nanti dalam konsep pengajaran FPB. Lalu baru akan muncul konsep mengenai pohon faktor, di mana pohon faktor merupakan konsep matematis dalam faktorisasi prima. Tentu saja PR terbesar dari seorang pengajar itu adalah bagaimana menemukan konsep faktor ini, konsep pohon faktor dengan menggunakan media yang realistik, yaitu tentang bagaimana menemukan media yang realistik untuk mengajarkan konsep FPB, faktor, faktorisasi prima, dan juga pohon faktor kepada peserta didik melalui pembelajaran yang induktif. Memang dalam semua pembelajaran matematika itulah PR terbesar ya, PR terbesar dari seorang pendidik, karena memang ketika matematika itu diajarkan secara deduktif, artinya dengan menggunakan konsep, rumus, latihan soal gitu ya. Rumus, lalu pengenalannya, lalu latihan soal. Rumus, latihan soal, rumus, latihan soal itu memang akan ada beberapa siswa yang paham. Tapi yang akan paham ini adalah anak-anak yang memiliki kecenderungan otak kiri, artinya orang-orang yang memang berpikirnya itu eksak. Sedangkan murid-murid yang cenderung non eksak, artinya pemikirannya biasanya otak kanan, itu akan sulit untuk memahami itu. Jadi ini seakan-akan nanti guru itu mendiskriminasi di mana yang boleh paham hanya yang memiliki kecenderungan pemikirannya eksak saja, sedangkan pemikiran yang lain itu tidak bisa masuk di sana. Jadi perlu diajarkan dengan media realistik itu tujuannya di sana. Tujuannya agar seluruh peserta didik itu mampu untuk memahami baik dengan kecenderungan eksak maupun non eksak. Selain itu kaitannya dengan bagaimana matematika itu tidak akan menjadi pembelajaran yang menakutkan, karena ketika diajarkan dengan cara induktif, harapannya siswa mampu menangkap itu dengan menangkap matematika sebagai konsep yang menyenangkan. Di mana kita ketahui dalam psikologi pendidikan untuk SD, anak-anak itu cenderung hanya akan mengingat hal-hal yang mereka sukai, hal-hal yang menarik, dan akan cenderung untuk melupakan hal-hal yang mereka benci, gitu ya, di dalam pembelajarannya itu. Artinya bagaimana mungkin kita ingin agar siswa itu mampu untuk berpikir matematis, menjadikan matematika sebagai cara berpikir yang logis ketika mereka sendiri melupakan pembelajarannya. Itu akan sangat sulit sekali nanti. Jadi itulah pentingnya bagaimana PR terbesar seorang guru untuk mencari medianya nanti. Lalu baru nanti setelah siswa mempelajari tentang konsep tadi mengenai KPK dan juga faktorisasi persekutuan terbesar, itu nanti diajarkan juga tentang konsep pengenalan konsep pecahan. Untuk FPB dan juga KPK memang nanti konsepnya nanti akan menggunakan pohon faktor pada akhirnya. Jadi memang pohon faktor merupakan konsep akhir dari pembelajaran FPB dan juga KPK, di mana pohon faktor digunakan untuk mencari FPB dan KPK dengan secara matematis. Tetapi tentu saja yang saya tekankan tadi, harapannya di awal itu siswa sudah memahami dulu secara aplikatif melalui media yang realistik mengenai konsep FPB dan juga KPK sebelum mereka memahami dengan menggunakan konsep pohon faktor. Ini saya berikan sebuah contoh bagaimana cara mencari FPB dan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Jadi ini tentang contoh dari faktorisasi prima, di mana faktorisasi primanya menggunakan menggunakan pohon faktor. Jadi contoh misalnya kita berbicara tentang tadi, contohnya misalnya ingin mencari FPB dari 12 dan 18 ya. 12 dan 18. Maka bisa digunakan dengan cari faktorisasi primanya dulu.
Faktorisasi prima adalah dengan mencari pembagi yang paling kecil dulu 12, pembagi dari primanya. Prima itu kan ada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Yang paling kecil angka 2, jadi angka 2. Lalu yang selanjutnya 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 masih bisa dibagi 2 sehingga hasilnya 2 lagi kali 3, sehingga hasilnya faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 3. Lalu untuk 18 dengan cara yang sama nanti akan ketemu 2, 9, 3, 3. Sehingga 2 untuk 18 itu 2 kali 3 pangkat 2. Nah, untuk FPB itu bisa dengan menggunakan mencari yang ada persekutuannya. Jadi ada persekutuannya, artinya di ini kan sama-sama menyimpan angka 2 dan sama-sama menyimpan angka 3. Karena sama-sama menyimpan angka 2 dan sama-sama menyimpan angka 3, maka kita bisa pilih salah satu dengan pangkat yang paling kecil. Dari 2 pangkat 2 dan 2, maka ini kita pangkat yang kita pilih yang 2 pangkat 1 atau yang bawah. Dari yang ini 3 dan juga 3 pangkat 2, kita pilih pangkat yang terkecil juga, yaitu 3. Sehingga dihasilkan FPB-nya itu nanti adalah 2 kali 3 hasilnya 6. Ini digunakan dengan cara yang lain, bisa dengan menggunakan contoh yang lain di mana ada beberapa faktor yang berbeda. Misalnya kita berbicara mengenai 27 dan 30 misalnya. Ini faktorisasinya berapa, FPB-nya, maka kita cari dulu 2, ini hasilnya 28, maaf bukan 27 ya, 28. 28, 2, 14, lalu 2, 7, lalu 30, 2, 15, 3, 5. Jadi untuk 28, 2 pangkat 2 kali 7, untuk untuk 30, 2 kali 3 kali 5. Nah, kita ketahui tadi, jadi yang namanya FPB itu dengan mencari yang ada persekutuannya. Ini kan bisa dilihat di angka yang 28 itu hanya ada 2 dan 7, di angka yang 30 2, 3 dan 5. Yang ada persekutuannya hanya angka 2, di mana angka 2 ini nanti tetap dipilih faktor yang paling kecil atau pangkat yang paling kecil, yaitu 2. Sehingga kita bisa katakan FPB-nya itu adalah 2. FPB dari 14 dan juga FPB dari 28 dan 30 adalah 2. Itu contoh bagaimana mencari FPB dari 2 buah bilangan. Dan tentu saja ini juga berlaku untuk 3 buah bilangan, 4 buah bilangan, dan seterusnya. Intinya caranya sama, dicari faktorisasi primanya, lalu dicari angka yang ada persekutuannya, artinya sama, lalu dicari pangkat yang terkecil. Kalau untuk KPK bagaimana? KPK pun caranya sama. Jadi KPK itu nanti bisa menggunakan faktorisasi prima juga. Bedanya kalau untuk KPK itu tidak harus mencari yang ada persekutuannya. Artinya yang tidak masuk dalam persekutuan itu juga nanti masuk dalam perhitungan KPK. Contoh, untuk angka 12 dan 18 misalnya kita ingin mencari KPK-nya, maka KPK-nya adalah sama dari angka yang bersekutu, yaitu 2 dan 2 dipilih, tapi dipilih bukan yang pangkatnya kecil tapi yang pangkatnya besar. Artinya kalau kita berbicara KPK, di sini nanti KPK-nya adalah bukan dari 2 dan 2 pangkat 2, dari sini kita pilih 2 pangkat 2, dari 3 dan 3 pangkat 2 kita pilih 3 pangkat 2, berarti KPK-nya nanti hasilnya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Hasilnya berarti 4 kali 9 36. Inilah KPK dari 12 dan 18. Sama pula dengan untuk yang kasus yang bawahnya, misalnya contohnya adalah 28 dan 30, berapakah KPK-nya? Seperti yang dikatakan tadi, KPK-nya tidak harus yang bersekutu. Artinya kalau tadi di dalam FPB ini kan dieliminasi, artinya ini nggak dipedulikan. Kenapa ini nggak dipedulikan? 7, 3, dan 5 tidak dipedulikan karena tidak bersekutu antara satu angka dengan angka yang lain. Yang diambil hanya yang bersekutu, yaitu 2 dan angka 2 pangkat 2 bersekutu, artinya sama ya, 2 dan 2. Tapi kalau di dalam FPB ini tetap dipakai, dalam KPK maaf, ini tetap dipakai dengan yang bersekutu diambil yang paling besar. 2 dan 2 pangkat 2 berarti yang dipilih adalah 2 pangkat 2
Kalau FPB kan yang dipilih yang kecil yaitu 2 saja, tapi kalau KPK yang dipilih adalah yang besar, berarti yang dipilih adalah 2 pangkat 2. Lalu untuk angka-angka yang tidak bersekutu tetap dimasukkan, berarti 7, 3, 5. Ini semua dikalikan, nanti ketemu KPK-nya. 4 kali 7 28, 28 kali 3 hasilnya 50 berapa? 4 28 kali 3 28 kali 3 itu hasilnya 84. Iya ya. 20 kali 3 18, 8 kali 3 24. Oh ya, 84. 84 kali 5 hasilnya 420 ya. Jadi KPK-nya adalah 420. Itulah KPK dari 28 dan 30 ya. Itu perbedaan antara pencarian KPK dan FPB, jadi secara konsep atau secara matematis. Jadi bisa dikatakan memang untuk kedepannya atau untuk tujuannya memang siswa nanti akan diajarkan bagaimana mempelajari KPK dan FPB dengan menggunakan pohon faktor sebagaimana yang telah saya jelaskan barusan. Tetapi tentu saja harapannya di awal siswa telah paham dulu konsep KPK dan konsep FPB secara realistik dan induktif. Artinya telah mempelajari dasar logikanya seperti apa. Karena kalau langsung ke konsep pohon faktor ya berarti pengajarannya deduktif, di mana deduktif ini bagi beberapa siswa itu tidak akan bisa dipelajari. Karena banyak siswa juga yang pemikirannya itu non-eksak. Non-eksak artinya mereka tidak mampu untuk menggali secara matematis. Artinya kalau diajarkan secara deduktif nanti akan beberapa siswa tidak akan mampu untuk memahami. Oke, itu bagian pertama dari perkuliahan ini. Nanti kita masuk ke bagian kedua dengan konsep pecahannya bagaimana. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.